Apakah Anda sudah mengenali karakter cinta pasangan Anda? Atau bahkan Anda tidak mengenali, kemudian Anda merasa tidak cocok dengan apa yang dilakukan oleh pasangan Anda terhadap diri Anda? Yuk, kita cek yang satu. Kali ini kita berbicara tentang karakter cinta. Ya, ada beberapa pertanyaan seperti ini, atau keluhan ya, curhat. Bahwa seorang pasangan itu merasa tidak diperlakukan pasangannya dalam mencintai. Atau ada kejadian bahwa pasangan yang satu ini salah dalam memahami karakter cinta pasangannya. Atau bahkan kemudian kesalahpahaman karena tidak saling memahami ini menjadikan sebuah perdebatan yang panjang. Loh, kok dia nggak seperti ini ya? Loh, kok dia nggak seperti harapan saya ya? Loh, kok aku nggak diperlakukan seperti ini ya? Anda mungkin sudah mengharapkan bahwa pasangan Anda akan memperlakukan Anda secara romantis, ekspresif, gitu. Tapi ternyata enggak. Dan itu diartikan bahwa dia tidak mencintai Anda. Atau mungkin ada pasangan yang cuek-cuek saja terhadap pasangannya, dan itu juga diartikan bahwa dia sudah tidak mencintai lagi. Nah, benar nggak sih sebetulnya hal-hal seperti itu? Atau jangan-jangan sesama pasangan ini belum saling memahami? Kita belum tahu. Anda belum tahu pasangan Anda belum tahu Anda. Dan sebaiknya mari kita pahami bahwa ada karakter cinta atau love karakter. Nah, bermula dari seorang psikolog, William Marston, itu tahun 1920, mengemukakan sebuah penelitian yang masih dipakai sampai sekarang, yang kita kenal dengan DISC atau DISC. William Marston menulis buku yang berjudul Emotion for Normal People. Kenapa kok dikatakan normal? Karena memang dia tidak meneliti terhadap orang-orang yang mungkin tidak dianggap tidak normal gitu. Jadi Emotion for Normal People. Nah, di buku Emotion for Normal People ini, karakter itu dibagi 4. Yang disebutkan sebagai DISC, DISC. D itu adalah dominan, I itu adalah influence, S itu adalah steadiness, C itu adalah compliance. Nah, ada 4 ya karakter ini. Dan ini sangat terkait dengan karakter cinta atau love karakter. Maka kemudian ada love dominant, ada love influence, ada love steadiness, dan ada love compliance. Nah, masing-masing dari kita sangat mungkin sekali menduduki satu karakter ini. Kalau kita tidak menyadarinya dan kita juga tidak menyadari apa sih love karakter dari pasangan kita, mungkin kita akan salah paham. Kita menganggap bahwa pasangan kita cuek, itu tidak mencintai kita. Ada pasangan yang sangat ekspresif sekali love karakternya. Kemudian Anda salah paham bahwa mungkin dia sedang caper. Ada juga yang mungkin pasangan itu instruct. Kamu harus memakai ini, malam ini kamu harus pakai ini, parfumnya harus ini, sepatunya harus warna ini. Kemudian Anda menganggap bahwa pasangan Anda yang seperti ini adalah pasangan yang keras kepala atau memaksakan kehendaknya. Nah, kita bisa lihat satu-satu supaya Anda bisa saling memahami dengan pasangan Anda, dan love karakter ini diketahui sehingga kita tidak salah paham, dan kita tahu, oh wajar dia berlaku seperti itu. Oh iya juga, karena apa? Karena memang sudah love karakternya dia seperti itu. Karakter cintanya memang seperti itu. Jadi yuk kita pahami masing-masing sehingga kita tahu warna karakter cinta Anda dan pasangan Anda sehingga tidak saling salah paham. Nah, ada yang pertama, itu adalah love dominant. Ada karakter yang masuk kategori love dominant. Apa sih love dominant ini? Yaitu karakter cinta yang suka instruct.
karakternya memang menyukai otoritas. Kamu harus pakai ini, parfummu ini sudah dipilihkan. Jadi Anda tidak akan ditanya, kamu suka parfum apa? Enggak, dia sudah memilihkan, kamu pakai yang ini. Anda tidak akan ditanya, sepatu yang disukai model seperti apa? Dia sudah membelikan, sepatunya seperti ini, bajunya seperti ini. Kemudian kalaupun dia mengajak makan Anda tidak akan ditanya, di tempat makan yang seperti apa, makanan yang kamu sukai apa? Enggak. Dia sudah memilihkan tempat makannya, jenis makanannya. Ini adalah karakter love dominant. Memang karakternya demikian. Jadi kalaupun kemudian Anda berpasangan, kemudian Anda mau beli rumah, nah karakter ini tidak akan nawarin Anda model jenis rumah seperti apa yang kamu suka, warnanya apa, kemudian di daerah mana, enggak. Love dominant, karakternya dia sudah memilihkan itu untuk Anda. Nah, kemudian ada love influence. Nah, karakter ini adalah karakter ekspresif, love influence. Dia akan mengekspresikan sekecil apapun. Kalau dia melihat Anda memakai baju warna hijau dan menurutnya bagus, dia akan ekspresif. Wow, alangkah cantiknya Anda, wow, alangkah gantengnya Anda. Gitu. Kemudian sekecil apapun ketika diberi sesuatu, dia akan mengekspresikan. Terima kasih banyak setelah memperhatikan diriku. Dan dia juga akan ekspresif sekali dalam perhatian sekecil apapun karena love influence. Dia akan memperhatikan Anda sekecil apapun. Nah, pasangan tipe ini jangan dianggap bahwa dia suka caper atau cari perhatian karena memang karakternya adalah love influence. Ekspresif sekali. Dari memilih sesuatu, dia akan bertanya banyak. Kemudian ketika memilih sesuatu yang tidak cocok, dia juga akan ekspresif sekali. Semuanya ekspresif. Ketika dia makan makanan yang Anda pilihkan, mungkin dia akan bilang, wow, lezat sekali. Gitu. Sangat ekspresif. Ini adalah love influence. Nah, ada love steadiness. Ini adalah karakter cinta yang cenderung cuek. Diam dan cuek. Seakan-akan itu nggak ada orang lain. Dia asik dengan dirinya sendiri, love steadiness. Bahkan kemudian, dia tidak pernah mengekspresikan apapun juga. Kalau tipe pasangan ini merupakan love steadiness, ya dia akan anteng-anteng aja. Mau itu merupakan hari penting bagi Anda, mau itu merupakan makanan yang enak bagi Anda, mau itu merupakan tempat yang romantis bagi Anda, bagi love steadiness itu nggak ngaruh. Adem-adem aja, dingin-dingin aja ya. Dia akan menikmati semua hal secara dingin. Ketika Anda memakai baju yang sangat bagus, reaksi dari love steadiness ini ya cuman oke. Gitu. Anda memakai baju lain lagi, dia akan oke. Dia ganti lagi, oke. Semuanya oke karena cenderungnya cuek. Love steadiness. Nah, yang keempat ada love compliance. Love compliance ini adalah tipe karakter yang perfeksionis. Love compliant. Nah, tipe ini itu akan menuntut Anda menjadi orang yang perfect. Mungkin bajunya kurang pas dikit, dia akan protes. Makanannya rasanya kurang enak sedikit, dia akan protes. Gitu. Kemudian dia berada di satu ruangan yang mungkin ada bau-baunya apek sedikit, dia akan protes. Kemudian melihat Anda tidak pas gitu, cara tingkah Anda, dia juga akan protes. Ini adalah ekspresi dari love compliant, perfeksionis. Nah, karena ada 4, maka kemudian yuk Anda kenali love karakter Anda ada di mana. Contoh nih ya, kalau love karakter Anda di influence, Anda ekspresif kan? Anda ekspresif, semuanya pengen Anda ekspresikan. Romantisme, kata-kata cinta, kata-kata sayang, kemudian makanan yang enak itu ekspresif, baju yang bagus ekspresif, semuanya ekspresif. Karena karakter Anda adalah love influence. Nah, ketika love influence ini berpasangan dengan love steadiness, apa yang terjadi? Kalau tidak saling memahami, yang satu cuek, yang satu ekspresif. Nah, kalau yang ekspresif ini, yang love influence ini tidak menyadari bahwa pasangannya adalah love steadiness, ini tentu akan ada kesalahpahaman.
Karena love influence mungkin akan mengharapkan orang lain juga sama. Love influence juga. Ketika dia ekspresif, dia akan mengharapkan, loh, saya sudah memberikan perhatian sekecil apapun, saya sudah ekspresikan momen-momen yang khusus, tetapi kenapa dia diem saja? Kenapa dia cuek-cuek saja? Mungkin dia nggak cinta lagi sama saya. Nah, kalau dipahami bahwa ternyata pasangannya karakternya adalah love steadiness, nggak akan salah paham. Oh ya, memang karakter pasangan saya seperti itu kok, love steadiness. Nah, kemudian contoh lain lagi. Anda karakternya adalah love steadiness. Cenderung dingin ya, cenderung cuek. Kemudian Anda punya pasangan love dominant, di mana dia selalu instruct dan selalu mendominasi. Makanan sudah dipilihkan, tempat makan sudah dipilihkan, baju sudah dipilihkan, semua sudah dipilihkan. Kemudian kalau Anda mengharapkan pasangan Anda itu sama dengan love steadiness, tentu Anda akan salah paham. Ini pasanganku kok ngatur-ngatur sama aku ya. Nggak pernah nanya, nggak pernah ini. Semuanya sudah diatur dan harus dipakai. Lah, ya jelas karena karakternya adalah love dominant. Nah, kalau pasangan Anda itu adalah love compliant, dia perfeksionis. Nah, repotnya, kalau love compliant ini berpasangan dengan love influence dan sama-sama tidak menyadari, apa yang terjadi? Nah, contohnya gini, love influence. Karakter love influence ini dia ekspresif. Jadi ketika dia berada di rumahnya, dia akan ekspresif. Mungkin dia akan naruh baju di sana di sini, dia akan menaruh barang di sana di sini karena sangat ekspresif. Nah, sedangkan love compliant itu perfeksionis. Rumah itu harus bersih, semua lemari harus tertata, tidak ada sesuatu yang tempatnya salah. Nah, kalau love compliant ini berpasangan dengan love influence dan tidak memahami, dia akan menganggap bahwa love influence ini tidak menghargai karakter dari love compliant. Karena perfeksionis berpasangan dengan ekspresif, dengan love influence. Yang bertolak belakang sebetulnya. Kalau menyadari, akhirnya si love compliant ini akan bilang, oh ya memang karakter cintanya demikian kok, karakter cintanya memang ekspresif. Ya mau gimana lagi? Nah, sedangkan love influence, kalau dia juga menyadari bahwa, oh ternyata karakter cintanya perfeksionis. Akhirnya dua-duanya bisa saling menyadari. Yang love compliant, dia akan belajar ekspresif. Yang love influence, dia akan belajar perfeksionis. Sama, dominan dengan influence. Bagaimana coba? Kalau tidak saling menyadari tadi. Yang satu instruct dan dominan memilihkan semua hal. Contoh kecilnya akan makanlah di suatu tempat gitu. Kemudian love dominan ini tidak menanyakan kepada pasangannya yang love influence. Tempat makannya sudah dipilih. Jenis makanannya sudah dipesankan. Apa jadinya dengan love influence kalau dia tidak menyadari itu? Merasa tidak dihargai karena dia sangat ekspresif sekali. Nah, halnya sama ketika love dominan itu diajak makan oleh love influence. Love influence ini ekspresif, dia akan menawarkan banyak hal karena ekspresinya. Menawarkan banyak pilihan, menawarkan banyak hal, bahkan mungkin basa-basinya banyak. Tapi bagi love dominan, kalau dia tidak menyadari, ini ngapain sih? Udah pilih aja. Udah pilih aja kamu maunya apa. Sudah tentukan saja kamu maunya apa. Ini love dominant. Love influence nggak seperti itu karena dia ekspresif. Nah, kalau ini tidak menyadari, maka akan terjadi salah paham. Kalau menyadari enak. Love influence menyadari, oh pasanganku adalah love dominant. Kalau apapun yang dipilihkan, itu adalah ekspresi cintanya memang dominan. Ya mau ngapa lagi? Love dominant, ketika dia ditawarkan sesuatu oleh love influence, ya dia akan menyadari, oh ya tipe pasanganku itu ekspresif kok, mau apa lagi? Saling menerima akhirnya dan saling menyadari bahwa masing-masing bisa belajar. Love dominant bisa belajar love influence bisa belajar love dominant. Begitu pula dengan steadiness, begitu pula dengan love compliance. Nah, kira-kira Anda ada di mana?
Bentuk karakter cinta Anda apa? Apakah Anda itu love dominant? Yang cenderung dominan. Memilihkan sesuatu. Sudah memilihkan pada pasangan Anda tanpa perlu bertanya. Yang Anda pilihkan itu harus dipakai, harus dimakan, harus dinikmati. Atau Anda love influence. Anda ekspresif sekali. Romantisme, hal sekecil apapun diekspresikan, diucapkan, kemudian ditata sedemikian rupa, karena itu ekspresif. Atau Anda adalah love steadiness, cenderung cuek, cenderung dingin, cenderung diam saja, nggak ada ekspresi, nggak ada pilihan, oke-oke saja, ya saja. Atau Anda adalah love compliant, yang perfeksionis, yang menuntut pasangan Anda perfect. Nah, kalau kita menyadari kita duduk di mana, karakter cinta kita apa, love karakter Anda apa, maka yuk belajar dengan karakter cinta pasangan Anda, dengan love karakter pasangan Anda. Mungkin Anda menemukan hal yang tidak sama. Love influence, pasangan Anda bukan love influence. Dan Anda bisa belajar, oh ternyata pasangan saya adalah love dominant. Oh ternyata pasangan saya adalah love steadiness. Oh pasangan saya ternyata adalah love compliant. Sehingga dengan ini kita saling menyadari bahwa setiap manusia beragam-ragam karakter. Dan karena kita menyadari setiap manusia beragam-ragam karakter, maka kemudian kita beradaptasi terhadap siapapun itu yang sedang membersamai dengan kita. Kalau kita sudah sadar, kalau kita sudah tahu, dan kalau kita menyadari perbedaan dari love karakter ini, perjalanan cinta Anda akan asik-asik saja. Karena tidak ada salah paham. Oh, karakternya dia memang gini. Oh, love karakternya dia memang gini. Tapi tentu saja ini tidak bisa hanya terjadi di salah satu pihak. Ketika love dominan itu menyadari bahwa pasangannya adalah love influence, tetapi love influence tidak menyadari pasangannya adalah love dominan, ini juga tidak seimbang. Karena yang love dominan akan menyadari, yang love influence ini nggak nyadarin. Ngapain sih pasangan saya merintah-merintah saya? Nggak pernah ngasih pilihan, semua sudah dipilihkan, semua sudah dibelikan, semua sudah harus ini, harus ini, harus ini. Kalau dia menyadari, oh ternyata itu adalah love dominan. Dan kalau sudah menyadari, maka kemudian berdua akan sama-sama saling belajar. Karena hidup adalah saling melengkapi. Hidup adalah membersamai untuk pelajaran-pelajaran langkah ke depan, di mana salah satunya bisa saling melengkapi. Yuk, belajar tentang love karakter, dan temukan love karakter Anda, pelajari love karakter pasangan Anda, dan bersama-sama mengarungi kehidupan dengan penuh kebahagiaan.